Pada suatu hari di Desa Bangunharjo, diadakan kegiatan rutin setiap bulannya, yaitu Posyandu Remaja. Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan. Para remaja telah berkumpul dan antusias mengikuti kegiatan Posyandu tersebut. Meja 1. Baik, saya Mbak. Diisi dulu ya Mbak daftar hadirnya. Oh iya, Namanya siapa Mbak? remaja 1 Mbak, Kalau umurnya berapa Mbak? 16 tahun. Ada keluhan tidak Mbak yang dirasakan? Tidak Mbak. Baik Mbak, kalau memang tidak ada keluhan, Mbak bisa langsung saja untuk ke meja 2. Nanti di meja 2 akan dilakukan pengukuran tekanan darah, berat badan, dan juga tinggi badan. Begitu ya Mbak? Baik Mbak. Kemudian remaja 1 pun bergegas ke meja 2 dan kader meja 1 melanjutkan pendaftaran untuk remaja selanjutnya. Duduk Mbak. Baik Mbak. Baik Mbak, saya akan melakukan pengukuran tinggi badan, kemudian berat badan, kemudian tekanan darah, kemudian lingkar lengan atas dan lingkar perut, kemudian nanti pengecekan anemia. Untuk pengukuran tinggi badan dan juga berat badan bisa di sini ya Mbak. Baik Mbak. Remaja 1 berdiri dan menimbang berat badan dan juga tinggi badan sambil ditemani oleh kader, kemudian dilanjutkan untuk mengukur lingkar lengan atas dan lingkar perut. Mbak, itu normal tidak? Untuk tekanan darahnya cukup tinggi ya Mbak. Ada gejala-gejala yang dirasakan seperti pusing. Alhamdulillah tidak ada Mbak. Oh iya, alhamdulillah. Baik Mbak, ini untuk pengukurannya sudah selesai ya. Sekarang Mbak silahkan ke meja 3. Nanti di meja 3 akan dilakukan pencatatan. Baik Mbak. Baik, silahkan duduk Mbak. Baik Mbak. Dengan Mbak Via ya? Ya betul Mbak. Apakah keluarga Mbak Via ada yang menderita hipertensi? Ini saya lihat catatannya tekanan darah Mbak Via kok tinggi sekali, 150/80 ya? Ada Mbak. Bapak saya punya penyakit hipertensi. Oh, berarti Bapak yang menderita hipertensi ya Mbak? Selain Bapak, apakah ada keluarga lain yang menderita hipertensi Mbak? Tidak ada Mbak. Baik Mbak, ini pencatatan sudah selesai, silahkan lanjut di meja 4 ya Mbak ya. Baik Mbak. Remaja 1 menuju ke meja 4 dan kader meja 3 melanjutkan pencatatan remaja berikutnya. Silahkan duduk Mbak. Baik Mbak. Baik Mbak, jadi tekanan darah Mbak cukup tinggi ya, yaitu 150/80. Sedangkan untuk pemeriksaan yang lain, alhamdulillah normal semua ya Mbak. Baik Mbak, sebelumnya apakah Mbak tahu apa itu hipertensi? Saya tahunya hipertensi itu darah tinggi Mbak. Oh iya Mbak, benar. Hipertensi itu adalah darah tinggi. Baik Mbak, pelayanan di meja 4 sudah selesai ya. Kemudian nanti Mbak silakan menuju ke meja 5. Kemudian nanti akan diberikan sedikit penyuluhan tentang hipertensi ya Mbak. Baik Mbak. Remaja 1 dan 2 melanjutkan menuju ke meja 5. Silahkan duduk Mbak. Baik Mbak. Baik Mbak, sesuai dengan hasil pemeriksaan tadi, di sini saya akan sedikit menyampaikan mengenai penyakit hipertensi. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan terkait tentang hipertensi. Sebelumnya, apakah Mbak Via dan Mbak April bersedia untuk saya melakukan penyuluhan tentang
hipertensi ini? Iya, bersedia, Mbak. Baik Mbak, sebelumnya apakah Mbak tahu apa itu hipertensi? Saya tahunya hipertensi itu darah tinggi, Mbak. Iya Mbak, saya juga. Baik Mbak, betul sekali. Di sini hipertensi itu ada di mana seorang mengalami kenaikan tekanan darah, yaitu dan di mana tekanan darah normal atau sistoliknya 120 sampai dengan 140 mmHg. Sedangkan ada juga yang diastoliknya yaitu 80 sampai 90 mmHg seperti itu. Nah, kemudian untuk tanda dan gejalanya, yang pertama kadang sering sakit kepala, kelelahan, mual, dan juga muntah, sesak nafas, gelisah, pandangan kabur, dan juga masih mengalami penurunan kesadaran. Seperti itu. Baik, apakah sudah bisa dipahami, Mbak? Bisa, Mbak. Baik, Mbak, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor yang mempengaruhi, yaitu ada berubah-ubah ya, ada jenis umur, jenis kelamin, dan juga ada faktor genetik juga. Sedangkan untuk faktor resiko yang dapat diubah yaitu seperti merokok, stres, aktivitas fisik, kemudian konsumsi garam, kegemukan, konsumsi alkohol yang paling terutama. Dan juga ada juga dispepsia, seperti itu. Bisa dipahami ya Mbak? Apa ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Mbak. Kalau begitu saya akan lanjut untuk cara pencegahannya. Di sini apakah sudah ada yang tahu bagaimana cara untuk pencegahan hipertensi? Belum. Baik Mbak, di sini saya akan menjelaskan ya. Tadi kan ada faktornya. Nah, ini juga ada pencegahan. Jadi kita bertolak belakang dengan penyebabnya tadi. Penyebabnya kan tadi ada banyak hal. Jadi sebaliknya juga ada pencegahannya juga, yaitu mengurangi konsumsi garam, kemudian melakukan aktivitas fisik seperti jogging, jalan sehat seperti itu, olahraga minimal 5 kali per minggunya, kemudian juga jangan merokok gitu ya. Terus kemudian diet dengan gizi yang seimbang, mempertahankan berat badan yang ideal, dan juga menghindari konsumsi alkohol. Nah, seperti itu. Baik Mbak, apakah bisa dipahami atau ada ingin yang ditanyakan? Bisa, Mbak. Bisa dipahami ya Mbak? Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Mbak. Saya sudah paham. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kalau begitu gantian saya yang mau bertanya nih. Tadi tekanan darah normal itu berapa? TD normal itu sistolik. Sistoliknya 120 sampai 140 mmHg dan diastolik 80 sampai 90 mmHg. Bagus sekali. Oke, terus kemudian nih, bagaimana untuk cara pencegahannya? Caranya dengan mengurangi konsumsi garam, melakukan aktivitas fisik teratur, jalan kaki 3 km atau olahraga 30 menit per hari minimal 5 kali per minggu, tidak merokok, diet gizi seimbang, mempertahankan berat ideal, dan tidak mengkonsumsi alkohol. Wah, kalian bagus sekali ya. Sudah paham yang sudah saya jelaskan. Iya, Mbak. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan pertemuan ini. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu ya, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di kegiatan selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, Mbak. Terima kasih kembali.